Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI, harga mati Pancasila abadi. Oke, terima kasih sudah mengklik video Lektono. Kali ini edisi menjawab pertanyaan dari Mas D17 channel yang kemarin menanyakan tentang perbedaan kayu jambu-jambu dengan kayu kulim. Nah, ini Lektono akan mencoba mengasih jawaban sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Lektono. Apabila masih ada yang belum jelas lagi, bisa dimengerti ataupun belum paham, bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Di sini Lektono tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman saja seperti yang sudah Lektono alami dalam dunia perkayuan dan juga gas jari. Oke, lanjut saja. Sebelum menuju kepada titik permasalahan perbedaan kayu jambu-jambu dengan kulim, kita pelajari dulu jenis kayunya, karena kalau tidak dimulai dari dasar nanti gagal paham ya guys. Sebelum menuju ke intinya, jadi perbedaan jambu-jambu dengan kulim dari marganya saja ataupun sukunya, familinya itu udah jelas berbeda. Jambu-jambu dan juga kulim, saya juga kurang begitu spesifik memahami tentang famili kayu jambu-jambu dan juga famili kayu kulim ini di keluarga yang mana. Tapi yang jelas seperti pengalaman Lektono, kalau kayu jambu-jambu itu cenderung lebih keras dibanding dengan kayu kulim. Kekerasannya lebih tinggi. Di dalam dunia pulping ataupun perkayuan di pabrik-pabrik kertas itu, untuk kubikasi dan rendemen antara kayu kulim dan kayu jambu-jambu itu lebih tinggi karena kepadatannya itu. Rendemen itu artinya maksudnya misalnya kalau di sawit itu tonase itu berpengaruh kepada rendemen, dan itu tergantung pula kepada kualitas buah sawitnya itu kalau di sawit. Jadi kalau di kayu juga seperti itu, pulpingnya itu dalam kubikasi, dalam sampel kubikasi antara kayu kulim dengan kayu jambu-jambu itu lebih cenderung lebih tinggi kayu jambu-jambu. Di situ dapat kita simpulkan bahwa kayu jambu-jambu lebih padat dan lebih keras. Oke, itu. Namun tidak juga seperti itu juga, harus didukung dengan data yang lain. Langsung sajalah, ini nggak perlu banyak basa-basi ya. Untuk warna kayu kulim ini cenderung merah kecoklatan. Ini diperkirakan umurnya ada 100 tahun guys, karena diameternya 1 meter ini guys. Nah, ini posisi ini guys, ini diameternya 1 meter. Nah, visualnya bisa kita tengok ya, kita ini yang sudah Lektono bacok. Nah ini, nah kita lihat di sini guys. Kita dari bawah aja guys ya. Nah ini dia, nampak nggak guys? Nah ini kalau dipotong versi Shinso, arah potong dan arah belah ini hampir dipastikan tidak ada seratnya guys, kayu kulim ini. Begitu juga dengan kayu jambu-jambu, justru lebih padat lagi. Nah, perbedaannya di warna guys. Kalau warna di kulim ini, kalau yang umurnya up 20 tahun itu lebih pekat coklat seperti ini guys, seperti ini. Nah, bisa di visualnya bisa ditengok nih. Nah, ini kayu kulim ini. Kemudian kerenyahannya, renyah itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Nah, kalau mungkin yang dunia gas jari udah paham lah itu. Kalau kulim itu keras tapi renyah, tidak terlalu banyak makan rantai. Tapi kalau jambu-jambu dia keras, bulat. Kemudian beratnya pun beda. Artinya
masa jenis kayu kulim dalam per kubiknya itu berbeda dengan masa jenis kayu jambu-jambu. Kayu jambu-jambu lebih berat masa jenisnya karena kepadatan tadi. Nah itu ya, mungkin bisa dimengerti. Di sini sayangnya tidak Tono jumpai kayu jambu-jambu, jadi tidak bisa membandingkan ataupun menyandingkan yang kayu jambu-jambu yang mana itu. Tapi paling tidak teman-teman ataupun terkhusus ini Mas di 17 channel itu memahami ketika di TKP menemukan kayu, nanti tahu sendiri tuh feelingnya itu, feeling dunia gas jari itu akan timbul sendiri ketika jumpa kayu yang keras, kemudian ditengok juga serat kayunya, kemudian sekamnya itu guys. Kalau penggrajian kayu jambu-jambu itu hampir sekamnya, walaupun rantainya tajam, itu sekamnya tetap kecil-kecil karena kerasnya itu guys, kerasnya kayu itu guys. Kemudian kalau jambu-jambu itu lebih cenderung warnanya ke krem ataupun agak-agak kuning coklat gitu. Dan kebanyakan yang di TKP itu yang ditinggal itu memang lebih banyak yang jambu-jambu. Jadi ketika guys ataupun teman-teman ataupun terkhusus ini Mas di 17 channel itu melakukan gas jari, kemudian lebih banyak presentase yang ketinggalan itu, insya Allah bisa dipastikan itu lebih banyak jambu-jambu. Nah di sini yang Lek Tono jumpa itu memang daerah yang ekstrim, daerah yang tuh tebing terjal. Jadi walaupun ini termasuk kayu jos, tapi untuk mengambilnya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Jadi karena di sini saat itu kayu masih memilih, jadi ya diambil yang mudah-mudah gitu, kira-kira seperti itu. Ini bisa kita tengok, sayangnya Lek Tono tidak membawa sinso, jadi tidak bisa praktekkan untuk mengecek serat dan juga kepadatannya dari arah potong dan arah belah. Tapi bisa Lek Tono pastikan bahwasanya ini A1 kayu kulim. Mas Dede, terima kasih ya sudah setia bersama Lek Tono channel di komentar-komentar ataupun di like-nya, ataupun barangkali sudah di share. Terima kasih. Itu pengalaman Lek Tono. Barangkali guys ataupun terkhusus Mas di 17 channel itu masih ragu ataupun belum yakin dengan penjelasan Lek Tono, bisa ditanyakan kepada yang lebih suhu, yang lebih ahli, ataupun bisa di browsing di media yang lain seperti yang sudah Lek Tono sampaikan kemarin. Oke, sementara itu dulu, naik video bisa dibuat lagi dalam versi yang berbeda, tentu di channel yang sama, yaitu Lek Tono channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam asal gerak jadi duit. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri kayu kulim dan perbedaannya dengan kayu jambu-jambu.